Jokowi diusir dari ruang sidang, saudara-saudara sekalian. Ini harus dicatat. Kenapa diusir? Karena dia tidak menghormati hukum, Tidak memberikan surat dan tidak memberikan surat kuasa. Artinya tidak ngerti hukum. maka diusir. Sebelumnya hanya surat tugas, sekarang substitusi tanpa ada tanda tangan dari Jokowi. Nggak benar itu, maka diusir. Ini bukti sejarah tingkat nasional, tingkat dunia. Presiden diusir dari ruang sidang. Ini bukti sejarah tingkat nasional, tingkat dunia. Presiden diusir dari ruang sidang. Allahu Akbar. Kemudian ini adalah bukti bahwa memang Jokowi diragukan keaslian ijazahnya, atau kalaupun ada istilah ijazahnya maka itu palsu. Dan segera setelah ini maksud menipu dan merugikan 270 juta rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saksi itu kan dia sudah disumpah, jadi dia memberikan keterangan. Tidak ada yang bikin takut saksi di dalam ruangan sidang ini. Kami cuma menuntut saksi memberikan keterangan yang jujur. Saya mengatakan, tolong viralkan. Baik. Pak. Viralkan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Larema. Putusan polisi itu, putusan mahkamah itu saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Kasih pengalaman. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan Ini udah. bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kas. Nah, kan. Oke, kalau itu sudah semua, IA-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IA-nya UGM. Sekilas pandangan mata ini baru dari UGM. Ini teman-teman mahasiswa UGM yang siap berangkat menuju ke DPRD. Ya, ini bagi berapa stop sampai dispenser. Banyak banget. Ini menjadi sejarah hukum terburuk dalam proses hukum peradilan di Indonesia. Masukin buku. Nah, ini adalah gambaran itu. Jadi semua membaca dan melihat. Yang ketiga, ini pengadilan rakyat. Bahwa walaupun yang hadir adalah kuasa hukum, prinsipal, pihak-pihak, tapi rakyat melihat semua. Dan di forum persidangan juga terlihat aspirasi rakyat. Aspirasi rakyatnya adalah menghendaki keadilan, dan bacaannya sekarang adalah ketidakadilan. Dan lebih jauh lagi, rakyat sudah melihat sekarang bahwa dari persidangan 1, 2, 3 sebetulnya sudah bisa kita simpulkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Kalau dia berani dan punya nyali menunjukkan ijazahnya, dipastikan ijazahnya palsu. Jadi ini sudah ada kesimpulan. Ya, saya kira dari sisi rakyat memandang, rakyat melihat seperti itu. Maka mau tidak mau, ini kenapa ada DPR, MPR, gitu kan? Ini supaya segera
Buktinya apa? Salah satu buktinya hakim kabur. Setelah berpihak. Tentu berpihak dengan analisis dari kuasa hukum bahwa ini ada intervensi kekuasaan dan tidak mampu mengendalikan aspirasi kedaulatan rakyat tentang melihat ijazah ini yang palsu, karenanya akhirnya kabur. Boleh dikatakanlah hakim diusir oleh rakyat. Kalau persidangan yang lalu Jokowi yang diusir, sekarang hakim diusir karena memang hakim telah melakukan contempt of court, melakukan penistaan kepada peradilan. Jadi harusnya ini nanti dihukum. Saya kira kuasa hukum akan menindaklanjuti. Saya kira ini Dalam menista dirinya sendiri. hakim menista dirinya sendiri. Saya kira ini penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada beliau, ya, dia biasa orasi di mana-mana. Tapi saat ini orasinya tidak berjalan karena beliau minum jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini sidang kita istimewa ya. Sebenarnya materinya sama saja, akibat yang terjadi pun sama saja, bahkan lebih heboh lagi. Tapi ada yang istimewa karena hari ini ada Pak Amin Rais, Bapak reformasi Indonesia. Kita berharap kita ambil berkahnya dengan kehadiran beliau ini pertanda bahwa Indonesia akan segera dikembalikan kepada kondisi yang baik. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, saya sebenarnya dengan malu hati menampakkan kepada Anda semua bagaimana kondisi persidangan kita yang luar biasa kacau balau ya. Walaupun kami insya Allah berusaha tidak akan membuat kacau balau karena kami berpegang kepada hukum acara perdata. Di mana letak hukum acara itu? Yaitu bahwa kami sedang berhadapan dengan orang yang memiliki legal standing ya. Ini adalah gugatan yang luar biasa atau mungkin yang biasa, terserah untuk mengartikannya sebagai apa. Akan tetapi yang sedang kami gugat ini adalah extraordinary. Ya, sebagai pribadi karena perdata dia adalah seorang Joko Widodo, tapi dalam dirinya melekat sebagai seorang presiden. Ini cukup lama persiapannya ya. Mulai dari kami menggugat harusnya sudah ada persiapan. Apa Kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modal, semua BUMN karya itu sudah mau mati karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur, ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan kepada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Nggak ada tuh, ya. Nah, problemnya kemudian adalah, jadi mungkin gini, apa sih bicara Pupu Papa sama Gibran? Nggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya, ini kebalikan nih kita nih kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar, ya kan? Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar, sekarang ngegendong. Nah, gitu. Karena hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi repabrikasi segala hal buruk yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen, yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21
Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya, belum diganti. Jadi masih Sumitro yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitro ini, Pak Sumitro ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitro ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi. Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali ya. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu, seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawa. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Ya karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu, tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wow, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa Sobat Politik untuk subscribe channel Fakta Politik dan berikan komentar kalian di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi dari channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Teman-teman, ruang sidang baru saja diguncang oleh momen paling dramatis dan bersejarah yang membuat seluruh penonton terhenyak. Ya, dalam video dari channel, kita melihat teman-teman diungkapkan momen seketika sebuah rahasia besar yang diklaim telah ditutupi bertahun-tahun akhirnya terbongkar di hadapan majelis hakim. Ya, di mana saksi kunci yang dihadirkan bukanlah seorang pejabat tinggi atau politisi terkenal, melainkan seorang pria Parubaya, perajin dokumen dan kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Di hadapan hakim dan di bawah sumpah, saksi berinisial Bapak S ini dengan lantang memberikan pengakuan yang membuat kubu lawan tertunduk lesu. Ya, di mana teman-teman beliau menyatakan, "Yang mulia hakim, saya datang ke sini untuk jujur. Ijazah yang dipegang Joko Widodo itu saya yang buat di tempat saya di Pasar Pramuka." Ya, beliau mengaku sangat mengenali ciri khas hasil cetakan tangannya sendiri.
Ya teman-teman, kronologinya bermula pada tahun 2013 menjelang pemilihan presiden, di mana seseorang datang membawa contoh ijazah lama untuk dibuatkan tiruannya yang sangat mirip. Alasan saksi berani membongkar hari ini sekarang adalah karena faktor usia dan keinginan agar tenang di akhirat tanpa harus menyimpan dosa kebohongan lagi. Nah, tidak hanya sekedar pengakuan lisan, sobat politik semua, saksi ini juga membawa sisa contoh kertas cetakan yang disimpannya bertahun-tahun. Ya, ditambah lagi tim ahli forensik di persidangan memperkuat dengan temuan laboratorium bahwa kertas yang digunakan pada dokumen tersebut baru diproduksi tahun 2004 ke atas. Nah, sedangkan tahun kelulusan yang ditertera jauh lebih sebelum tahun tersebut. Ya, teman-teman, berdasarkan kecocokan bukti fisik dan pengakuan langsung ini, majelis hakim secara tegas menyatakan dokumen tersebut sebagai dokumen palsu dan tidak sah. Nah teman-teman, ini menjadi catatan sejarah baru sekaligus pengingat besar bagi kita semua bahwa seperti kata pepatah, kebohongan bisa berkuasa 1000 hari, tetapi kebenaran akan menang selamanya. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian semua melihat persidangan yang begitu mencengkangkan ini? Mari teman-teman tulis pendapat kalian secara bijak di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan-tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya dari video ini, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Musik News. Di sini dia berpendapat teman-teman, semoga menyala news benar-benar menyala sampai kapanpun dan tidak pernah padam karena kezaliman para pejabat biadab. Teman-teman, Rusdi juga memberikan tanggapannya, pembela sok benar tangkap semua. Kita lanjut teman-teman, di sini disampaikan oleh kita Margo Tomo. Di sini dia berpendapat segera tangkap Pak Hakim Jokowi. Itu jelas ijazahnya palsu. Dipastikan Jokowi tidak punya ijazah yang asli. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Adia Selau memberikan tanggapannya, kalau negara takut sama keluarga Jokowi, tidak berani menangkap Jokowi, Indonesia akan dikuasai PKI lagi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Suhadi Sunardoto. Di sini dia berpendapat teman-teman, serapi apapun bangkai akhirnya baru baunya tercium. Gitu itulah yang ijazah Mulyono. Disampaikan oleh teman kita Yeimul. Di sini dia berpendapat teman-teman, tucungnya harus dan wajib hadir didampingi oleh kuasa hukumnya. Kita lanjut teman-teman, Mulyadi juga memberikan tanggapannya, pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Teman-teman, kita lanjut sampaikan oleh teman kita Tatang Tentra. Di sini dia berpendapat, kurang bukti apa lagi wahai para penegak hukum yang kami hormati dan kami bayar dari pajak kami. Sekalipun tanah kecil yang kami kering tidak bisa dipakai bercocok tanam, rumah kami reyot, namun kami tetap bayar pajak buat kalian untuk melayani kami. Nah teman-teman, Irwan Sumirat juga memberikan tanggapannya, sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi untuk mempertahankan kebohongan. Ruwet dungu. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Nurusdi Darmalian memberikan tanggapan, kebohongan harus ditindak sesuai keadilan. Jokowi harus dihukum seadil-adilnya atas korban yang sudah menderita seperti Pak Bambang Tri dan lainnya untuk pembelajaran dunia pendidikan dan mafia penegak hukum. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Safawi Awi memberikan tanggapan, benar jika benar rakyat akan senang supaya drama nggak berkepanjangan, situasi tidak sesuai, selalu gaduh, umek hanya gara-gara satu orang. Kita lanjut teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Gondol Simiti memberikan tanggapan, setelah sidang ijazah palsu Jokowi selesai disidangkan lanjut ke sidang para menteri yang koruptor yang menyebut nama Jokowi. Jokowi harus dihadirkan di persidangan, kalau tidak rakyat akan demo. Tatang Hatta juga memberikan tanggapannya, kalau kita baca Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kebohongan sekecil apapun Allah akan perlihatkan. Begitu pula sebaliknya kebenaran akan Allah perlihatkan. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Reni memberikan tanggapan, bagus, tunggu apa lagi, tangkap penjarakan tuh Pak Hakim, sita harta kekayaannya, uang hasil korupsi,
semua yang terlibat juga penjarakan. Jangan lama-lama nanti kabur, uang di luar negeri sita buat menutupi hutang negara. Jangan mereka menutupi hutangnya. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Bandel pun memberikan tanggapan. Seorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, didoakan para orang-orang munafik dan dikendalikan para iblis. Saya yakin tidak ada satupun manusia yang kebal sama hukum. Salam waras. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Kenali di sini dia berpendapat usul. Alhamdulillah bagus, bravo Pak pembuat ijazah palsu dari Pasar Pramuka, makasih banyak. Alhamdulillah. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Asni Ati memberikan tanggapan. Teruslah berjuang untuk kebenaran dan keadilan serta kedaulatan rakyat juga negara Republik Indonesia ini. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Yuli 1 memberikan tanggapan. Mari aparat semua jujur dan berintegritas serta adil agar negara dan rakyat Indonesia jaya dan makmur merdeka. Kita lanjut teman-teman, Istro Lisa memberikan tanggapan. Saya berharap seluruh instansi harusnya ada pengecekan ijazah dari atas sampai bawahan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Tuan Ayu memberikan tanggapan. Orang yang suka berbohong akan repot buat dirinya sendiri. Percayalah, seperti penyakit yang diderita manusia itu akibat dari perbuatannya sendiri. Nah teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Naur Lelaki di sini ya berpendapat teman-teman. Terima kasih telah mengungkap dengan jelas kasus ijazah palsu Bapak Jack. Nah, sobat politik semua, bagaimana analisis kalian mengenai tanggapan dari netizen dan isu polemik yang sudah kita saksikan ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama di channel ini. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari channel ini. Salam NKRI, harga mati.